Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rici Maimora, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan saya bernama Ibu Emida Kurniawan. Halo. Beliau merupakan salah seorang guru di jurusan DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Baik, Ibu Emida, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Rici bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Emida. Oke, karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Emida nanti sehingga kompetensi Ibu sebagai seorang guru bisa semakin meningkat lagi. Dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita nanti. Namun pertama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Emida nanti lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu Emida ajarkan sebentar lagi itu materinya apa? Materi yang akan saya ajarkan hari ini adalah teknik dasar menggambar manual dan jenis peralatan gambar. Oke. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan nanti yaitu teknik dasar menggambar manual serta peralatan gambar gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Ya. Baik Bu, tujuan pembelajaran saya yang pertama mengidentifikasi jenis peralatan gambar manual. Yang kedua, menjelaskan jenis peralatan dan teknik dasar menggambar. Dan yang ketiga, membuat gambar dengan teknik dasar menggambar manual. Itu Bu, gambar ya yang ketiga? Iya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Emida ini ada 3 ya. Yang pertama itu tadi mengidentifikasi peralatan gambar, terus menjelaskan teknik penggunaannya ya, jenis peralatan gambar. Kemudian yang ketiga dapat membuat gambar. Ya. Ketiga, berarti 3 ya Bu. Nah selanjutnya Bu, apa sih area pengembangan yang akan saya amati nanti ketika Ibu dalam proses pembelajaran? Ada 2 Bu. Yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami siswa. Yang kedua, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid, serta mengembangkan kemampuan sosial dan emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Itu Bu. Baik Bu, area pengembangan yang akan Ibu Emida capai yang pertama tadi mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi yang jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi serta dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional murid. Gitu ya Bu? Betul. Ya. Kira-kira dari kedua area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau Ibu inginkan untuk saya amati? Menurut saya, kedua pengembangan tersebut perlu diamati oleh Ibu dalam proses supervisi akademik ini. Tapi jika memang spesifik harus dipilih, yang menjadi fokus saya yaitu mungkin yang poin yang kedua ya Bu, yaitu menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Seperti itu Bu. Oke, berarti yang spesifiknya yang mau saya amati untuk pengembangannya itu menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus mengembangkan kemampuan sosial emosional murid, gitu ya Bu Emida. Oke, nah bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu? Baik itu metode pembelajaran ataupun model pembelajaran yang akan Ibu gunakan saat observasi nanti.
Sesuai dengan persiapan saya menyiapkan perangkat pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan metode diskusi dan model pembelajarannya yaitu discovery learning dan juga problem based learning. Oke. Seperti itu. Oke, Bu. Jadi strategi pembelajaran Ibu adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode diskusi, kemudian mode pembelajarannya discovery learning serta PBL gitu ya Bu ya. Betul. Jadi untuk jamnya nanti itu dilakukan setelah istirahat atau bagaimana Ibu? Jam pertama Ibu karena saya mengajar pagi. Oh gitu, di jam Iya. pertama ya Iya Bu. betul Bu. Oh iya. Dan yang terakhir Bu, apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama nanti? Harapan saya Bu pada pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan saya. Murid-murid bisa terlibat aktif dan kreatif serta berani tampil di depan kelas dalam presentasi serta dalam proses pembelajaran murid dapat membuat gambar sesuai teknik menggambar manual. Oke, gitu ya Bu ya. Ya. Ya Bu, ternyata harapan kita sama-sama ya Bu. Saya pun berharap demikian, pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke Bu, karena masih ada beberapa menit lagi sebelum jam pertama dimulai, siapa tahu Ibu ingin bersiap-siap terlebih dahulu untuk mempersiapkan proses pembelajaran nanti. Dan saya akan masuk ke kelas Ibu Meda dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Ibu ajar nanti. Baik Bu. Baik Ibu Meda, setelah melakukan observasi di kelas nanti, kita akan kembali melakukan percakapan untuk pasca observasi. Kemudian pada saat itu nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Yuko Rahmat. Baik Bu. Terima kasih ya Bu Meda. Sama-sama. Baik, itu tadi percakapan pra-observasi kami. Sampai jumpa nanti di kelas untuk proses observasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Sehat Bu. Baik, sehat, alhamdulillah ya. Oke, silakan Galang memimpin doa. Siap semuanya, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kalian perhatikan dulu ada sampah nggak di dekat kalian. Kalau ada, tolong buang sampahnya. Ada tempatnya. Ada Bu. Iya nih, sesuai kesepakatan kelas kita kan. Nah, sepatunya udah rapi, ya oke. Ya, oke. Kalau bersih enak kan? Ruangannya? Nah, yang lainnya udah pada bersih berarti ya. Tasnya? Oh, udah dengan sebenarnya berapa ya? Gantung. Iya, misalnya. Ya, gua absen dulu ya. Ada Han? Izin Bu. Izin. Oke. Kemudian Galang, Hadir Bu. Delia, Kariza, Hadir Bu. Manesa, Hadir Bu. Yopi. Kita? Apa Bu? Oh, gitu ya. Oke, kita doakan semoga yang izin sama yang tidak masuk hari ini minggu depan bisa bergabung lagi bersama kita ya. Oke. Masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ibu ada nampilkan video juga kemarin, masih ingat? Menggambar garis-garis ya. Ya, iya betul. Ibu akan mengambil itu namanya teknik menggaris. Nah, sebelum menggaris ada juga teknik menggunakan ya betul alat gambar. Masih ingat kalian berapa derajat kalian menggambar kemiringannya? Iya betul. Mana saya 80 derajat. Oke. Pada pelajaran dasar program kalian satu ini kita pada pertemuan ini akan mempelajari tentang macam-macam garis ya. Jadi tujuannya nanti yang pertama kalian akan
mengidentifikasi macam-macam garis. Kemudian yang kedua, kalian akan membuat garis, ya membuat macam-macam garis. Oke, itu ya tujuannya. Nah sekarang ibu tanya dulu sama kalian, ada yang tahu macam-macam garis? Ya, apa Maisa? Garis lurus, ya. Apa lagi? Garis tegak, garis titik-titik, ya. Oke, banyak ya, ada yang tegak, ada yang garis. Tapi mungkin yang garis tegak itu nanti masuknya ke jenis-jenis garis gambar. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai macam-macam garis. Nah, kalau menurut kalian, kalau di kehidupan sehari-hari, untuk apa kalian membuat garis? Ada nggak perlunya dalam kehidupan sehari-hari membuat garis? Untuk apa? Membuat garis. Misalnya kalian mau membuat bentuk sesuatu, apa? Misalnya bangun ruang gitu. Apa namanya? Bangun ruangnya. Kotak misalnya. Perlu berapa garis? 4 garis. Jadi kalau misalnya kalian nanti misalnya mau ada ide nih mau mendesain gitu ya, mendesain rumah. Nah, itu kita perlu tahu macam-macam garis gitu. Atau juga misalnya gini, ayah kalian mau membuat lemari misalnya gitu kan. Atau mau beli lemari gitu kan. Kita mau beli lemari nih. Kemudian kira-kira kita ukurannya ruangan kita yang kecil kira-kira butuh berapa ya? Nah, itu kita harus pakai sketsa dan kalian harus tahu jenis-jenis garis itu dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya sampai sini? Oke. Sekarang ibu akan membagikan kertas ke kalian masing-masing. Silakan kalian tulis perasaan kalian pada hari ini. Ya. Oke, ibu tunggu 1 menit cukup? Cukup ya. Oke. Oke, sudah. Nah, gak usah dikumpulin. Nah, sekarang kalian perlihatkan. Boleh satu-satu. Galang apa galang perasaannya hari ini? Bahagia, Bu. Alhamdulillah bahagia ya. Jadi ya? Senang Bu. Senang ya. Cantik sekali moodnya ya. Jadi apa tuh? Bingung Bu. Bingung. Kenapa bingung? Saya tuh. Mungkin masih bingung ya pelajarannya atau apa? Oke, nanti ibu akan bikin mood lagi setelah kalian belajar. Selanjutnya, lebih apa itu? Oh senang. Kalau ini kecil sekali. Oh senang ya. Alhamdulillah rata-rata senang semua ya. Oke, silahkan ditaruh di meja kalian. Kemarin ibu juga sudah memperlihatkan video sama kalian kan tentang macam-macam garis. Nah, jadi macam-macam garis itu ada yang masih ingat ada berapa? Macam-macam garis itu oh ya ini bisa juga kalian nih ya lihat di referensi buku, bisa juga nanti di internet ya, selain di video yang sudah kita lihat ya. Nah ini bukunya, coba kalian lihat di halaman 10, halaman 10 ya. Satu mili yang ini 1 mili, ini otomatis samanya 1 mili. Nah kalau setengah berapa mili? Ini bagi 2 4 kue 1 dipotong 2 berarti berapa tebalannya? Iya benar, dia tebalnya 2 mili. Betul ya mana saya? Kalau 3/4 kue dipotong 3/4 3 berempat. ya benar 3 ketebalannya adalah 3 mili. Oke, jadi kayak gitu ya, ini untuk ketebalan. Paham sampai sini? Oke, ibu dikasih 3 ya, 3 media. Kalian boleh lihat video, kemudian kalian bisa lihat buku, juga bisa lihat internet. Ya, nah jadi kalian akan ibu bagikan kertas gambar ya. Kertas gambarnya. Oke. Kalian akan membuat macam-macam garis ya. Ini silahkan satu-satu. Nah ukuran dan contoh bisa kalian lihat di seperti tayangan video
video juga bisa kalian lihat di internet yang Ibu kasih, yang di-share di grup WA, bisa juga dari buku ya. Silakan kalian pilih kalian mau yang mana ya. Tapi intinya kalian akan membuat macam-macam garis. Oke, Ibu rasa cukup. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Gimana? Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Oh, gambarnya cantik sekali, Oki. Gambarnya dari juga. Dalam nitip ya. Oke. Lanjut. Oke. Post test, silakan kalian tulis di kertas lembar. Siapa kertas lembar, tulis nama dan tulis nama dan kelas. Sudah siap? Oke. Soal nomor 1. Yopi sedang membuat macam-macam garis. Garis yang sedang ia buat ialah garis tipis. Sudah? Ya. Berapa ketebalan garis yang harus dibuat Yopi jika ketebalan garis gambar adalah 8 mm. Oke, soal yang terakhir, buatlah garis strip titik. Oke, waktunya berapa menit? 10 menit cukup? 15 menit cukup? Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Inilah, anak rajin, harus rajin enggak? Bagus, ya. Salah, Meli mana? Garis titik kayak Oh iya, oke siap. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu. Sesuai dengan Ibu tadi, kalian tadi sudah menulis perasaan sebelum. Nah sekarang silakan kalian di kertas yang tadi, masih kertas yang tadi kan masih putih ya. Silakan dibaliknya kalian tulis perasaan kalian setelah belajar dengan Ibu. Apakah Eliza masih bingung? Oke. Oke, silakan. Sudah? sudah Bu. Sudah. Oke. Silakan dibuka lagi. Oke, gimana perasaannya? Dari Manesa dulu? Apa itu? Senang. Oh, masih senang ya. Yopi tadinya apa? Senang Bu. Senang sekarang? Senang. Tetap senang. Elisa gimana tadi? Senang Bu. Alhamdulillah, dari minggu sekarang senang ya. Alhamdulillah. Delia? Sangat senang. Oh, tadi senang, sekarang sangat senang. Senang. Galang? Bahagia banget. Oh, bahagia banget. Oke, Ibu mau siapa yang berani untuk menarik kesimpulan kita pada hari ini tentang macam-macam garis, ya? Garis tadi ada berapa? 5. Nah, ini yang satu orang yang royokan. Oh ya, Yopi. Macam-macam garis ada berapa? 5. Ada 5. Apa aja? Garis gambar, Mhm. garis tipis, garis titik. Iya, di antara 5 garis tadi garis yang paling tipis apa ya, Yopi? Iya, garis tipis. Satu lagi ada garis titik. Ya betul ya. Kita kasih applause untuk Yopi. Oke, ya minggu depan kita akan mempelajari simbol-simbol bangunan. Jadi boleh kalian di rumah pelajari tentang simbol-simbol bangunan, gitu ya. Ibu rasa cukup pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Silakan Ibu doa kembali. Salam.
Siap semuanya. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rici Memora, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKN Negeri 1 Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Emilia Kurniawan, kemudian juga pengajar praktik saya itu Bapak Ibu Rahmadani. Gimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Bu Dici. Bu Dici gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ternyata Baik, baik. alhamdulillah Ibu Riti. Alhamdulillah. Ya. Kita langsung aja ya Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kegiatan percakapan pasca observasi yang beberapa waktu yang lalu sudah melakukan observasi. Ya. Kemudian untuk Ibu Emirda, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas sewaktu observasi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Emirda setelah kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas? Alhamdulillah setelah menjalani proses pembelajaran saya merasa lega ya, karena memang sebenarnya naturalnya kan kalau tanpa di observasi gitu sebenarnya lebih deg-degan gitu ya Ibu ya, cuman karena ini sudah berjalan jadi alhamdulillah berhasil rasanya seperti itu. Berarti sudah santai kembali gitu ya. Ya udah. Kemudian boleh Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin seperti apa, kemudian apa saja langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu terapkan? Karena memang pengembangannya pada strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan pembelajaran sosial dan emosional gitu ya Ibu. Jadi alhamdulillah walaupun ini memang bukan terbiasa gitu kan, tapi sudah dilakukan berdasarkan alurnya gitu. Jadi saya merasa sudah menjalankan yang baik. Terus terkait langkah-langkah yang Ibu lakukan seperti apa? Ya, saya pertama itu menganalisis melakukan pemetaan dulu ya, pemetaannya. Jadi saya mengambil dari kesiapan belajar dan juga gaya belajar. Selanjutnya saya juga setelah melakukan pemetaan, saya juga melakukan berdiferensiasi konten. Jadi melakukan kontennya bukan cuma menayangkan video kan kemarin, jadi ada sumber lain seperti buku dan juga internet gitu, seperti itu untuk yang berdiferensiasi konten. Selanjutnya berdasarkan proses saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk berdiferensiasi prosesnya. Emosionalnya saya di awal belajar itu menanyakan perasaan anak-anak dengan Berarti itu tadi ya Bu, saya pun juga sudah melihat sewaktu pelaksanaan observasi kemarin, Ibu sudah mengembangkan yaitu berdiferensiasi sosial emosional, kemudian persiapannya juga cukup matang gitu ya Bu ya. Terus menurut Ibu sejauh mana sih keberhasilan dari area pengembangan atau yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas, apakah berhasil atau bagaimana gitu? Ya, kalau dibandingkan dengan proses sebelumnya gitu kan, anak-anak merasa bosan karena saya melakukan dengan job sheet, kemudian anak melakukan satu produknya sama gitu, mereka lebih bosan. Tapi begitu dengan berdiferensiasi mereka lebih semangat dan lebih tertarik. Saya anggap berhasil sih gitu. Berarti dengan adanya pembaharuan itu dengan cara strategi berdiferensiasi itu membuat anak lebih tertarik dalam belajar gitu ya. Itu berarti sudah berhasil kita terapkan. Kemudian kalau menurut Ibu Emida, kira-kira ada nggak kendala atau tantangan yang ada pada saat proses pembelajaran tersebut? Iya, karena yang pertama itu di bagian pemetaan gitu, karena kan kita harus menyiapkan beberapa semacam apa ya, angket atau semacam itu kan bukan sebenarnya awal bukan anak saya, tapi mungkin saya bisa berkoordinasi dengan guru BK karena kan mereka yang lebih paham tentang apa ya,
emosional anak gitu kan. Seperti itu sih yang belum terbiasa. Berarti yang jadi kendalanya kita bagaimana cara kita melihat anak ini termasuk anak yang audio, visual, kinestetik itu. Berarti pemetaannya yang belum gitu Ya ya. kemudian pengawasan juga kan, karena mereka dengan berbeda konten, kemudian prosesnya harus adil membagi membagi sayangnya gitu. Ketika anak-anak perlu perlu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Seperti itu sih Bu. Jadi itu ya Bu, permasalahannya terjadi ketika Ibu memetakan siswa belum sesuai mungkin dengan gaya belajar atau kesiapan belajarnya. Terus kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi kalau menurut Ibu? Ya karena baru saya dapat baru gitu kan, kemudian dia baru diterapkan, jadi sesuatu yang baru masih perlu proses untuk peningkatannya lebih baik. Itu sih Bu. Peningkatan yang lebih baik itu perlu pendalaman lagi gitu ya Bu. Terus dari hal-hal atau kendala yang sudah Ibu Mida sampaikan tadi, kira-kira rencana kedepannya seperti apa agar proses pembelajaran yang Ibu Mida lakukan itu lebih baik? Ya, untuk memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajarannya, kemudian berkolaborasi juga dengan komisi jurusan dan juga BK untuk lebih paham lagi tentang ilmu sosial emosional. Oke, luar biasa sekali Ibu. Berarti rencana Ibu ke depannya itu memperbaiki rencana pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian guru BK terutama untuk PSE gitu ya Bu, sosial emosional siswa kita di kelas. Kira-kira kapan nih mau Ibu mulai gitu? Saya secepatnya di pertemuan selanjutnya akan diperbaiki RPP-nya dan akan dilaksanakan secepatnya. Ya, baik sekali. Semoga apa yang Ibu Emida rencanakan untuk agar proses pembelajaran kita di kelas itu lebih menarik, kemudian lebih menyenangkan bagi siswa kita ya. Semoga dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian RPP-nya juga sudah terbaharui sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu semakin efektif gitu. Mungkin untuk selanjutnya mungkin saya beri kesempatan kepada Bapak Yogo selaku pengajar praktik untuk sedikit memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap kegiatan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Lici Memora SPD, dan terima kasih juga kepada Ibu Emida Kurniawan SPD yang sudah menjadi coach pada kegiatan supervisi akademik. Sebelumnya sudah dilakukan tahap observasi, dan hari ini kita melakukan pasca observasi. Umpan balik dari saya, alhamdulillah luar biasa sekali kegiatan coaching melalui supervisi akademik yang telah dilakukan Ibu Rici sebagai coach dan Ibu Emida sebagai coach. Terlihat bahwa si coach tergali bagaimana solusi dalam penyelesaian masalah pada pembelajaran yang dilakukan pada saat observasi, kemudian juga tindak lanjut disebutkan bagaimana penerapan kedepannya sehingga ada rencana yang akan dilakukan setelah dilakukannya supervisi akademik melalui teknik coaching ini. Tetap semangat, semoga nanti selalu tetap bergerak dan selalu menggerakkan lain. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Yogo atas umpan balik atau refleksi dari kegiatan kita kali ini. Semoga kedepannya semakin lebih baik gitu ya Pak. Baik, akhirnya selesai sudah proses supervisi akademik yang kita lakukan, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, kemudian terakhir itu kegiatan percakapan pasca observasi. Mungkin saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak terhadap Pak Yogo selaku PP, kemudian Ibu Emida selaku guru yang diobservasi. Semoga kita bisa membangun kembali ke pembelajaran yang lebih baik di kelas kita masing-masing. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.